Ini as approachment keempat, kita kemudian ada pilot yang bertanya sama kopilotnya, kamu pernah mendaratkan helikopter di sungai nggak? Oke, karena Saya berhentinya masih di ingat, sungai. dia jawab, saya pernah latihan cap dan berhasil. Ada namanya tim reaksi cepat di dalam BBBD maupun di BNPB. Nah, tim reaksi cepat ini nah, kemudian akan mengasesmen di lapangan kira-kira mana saja lokasi-lokasi yang misalkan itu terisolasi kenapa, itu ada lengkap laporan Oke, foto. berarti lihat dari situ ya. Betul, kita juga acuannya. bisa melaporkan ke Inaris personal. Kita ada aplikasinya di situ, jadi orang bisa memotret, lalu mengupload, dikasih keterangan ini di mana, di mana, di mana. Halo sahabat Tangguh semuanya, kembali lagi di podcast BNPB bersama saya, Aulina Iyasya. Update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Di bawah baling-baling yang masih berputar, bantuan harus disalurkan demi mereka yang membutuhkan. Inilah yang dilakukan para petugas di garda terdepan dalam menyalurkan bantuan untuk para korban bencana banjir dan longsor Sumatera. Saat jalur darat tak dapat dilalui, harapan satu-satunya adalah lewat udara. Menggunakan helikopter mengantarkan logistik ke desa terisolir. Bukan di lahan yang luas, mendarat justru terpaksa dilakukan di tanah yang basah dan di tepi sungai. Dengan sigap dan cepat menurunkan bantuan dari atas helikopter untuk para warga di desa terisolir. Setelah melalui pertimbangan dan keputusan yang tepat, akhirnya bantuan berhasil tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak ada habisnya perjuangan para pekerja lapangan untuk senantiasa mengenyampingkan lelah demi melihat senyum para korban yang menerima bantuan. Saat ini di studio BNPB sudah kedatangan Mas Danung Arifin selaku Pranata Humas BNPB yang belum lama ini juga terjun langsung ke lokasi bencana di Sumatera. Halo Mas Danung, Mas Danung nanti akan pastinya berbincang dengan kami ya. Mas Danung boleh mungkin disapa dulu sahabat tangguhnya. Mas Danung silahkan. Halo Sobat Tangguh, salam kenal ya, saya Danung dari BNPB Pranata Humas. Oke, Mas Danung apa kabar? Baik ya, Mas? Ya, alhamdulillah Mbak Aul, baik sekali. Oke, kita langsung aja nih berbincang dengan Mas Danung ya. Ya. Mas Danung ini katanya kemarin ditugaskan di Sumatera di daerah yang terisolir ya Mas ya. Iya. Boleh mungkin diceritakan daerahnya di mana dan kapan nih Mas Danung dapat tugas langsung callingan? Kamu kesini Mas Danung gitu. Oke, Boleh jadi diceritakan? awalnya itu sebenarnya ini berjenjang ya Mbak. Jadi Yes. sebenarnya waktu kejadian di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Aceh dan Sumatera Barat itu, waktu itu saya masih di Banjarnegara gitu. Jadi hari-hari terakhir di Banjarnegara kami melakukan penanganan darurat di sana yang bencana tanah longsor di Banjarnegara. Terus di hari terakhir itu kami kembali ke Jakarta melalui darat. Nah, di perjalanan darat itulah kami kemudian mendapatkan instruksi baru gitu. Instruksi baru untuk standby untuk Sumatera karena memang Sumatera kan waktu itu hari-hari pertamanya Iya. dilanda banjir besar, bencana hidrometeorologi besar. Nah, Betul. setelah itu kita sampai ke kantor itu saya masih ingat tanggal 26 malam kalau nggak salah. Dari Banjarnegara kami bertiga baru kita mungkin 1 jam 2 jam lah di kantor kita baru prepare mengembalikan alat dan seterusnya. Tiba-tiba telepon masuk dari pimpinan menginstruksikan Mas kira-kira capek nggak waktu itu begitu. Oke. Karena kita sudah tahu ya, artinya sudah tahu ada bencana besar, artinya ya mau nggak mau kita jawab apa adanya. Iya, betul. Capek sih iya Pak, tapi insya Allah untuk tugas selanjutnya dimanapun ya namanya kita sudah bekerja di BNPB harus tetap semangat kan. Iya, Akhirnya betul Mas. dan bener feeling kami bertiga besok langsung ke Sumatera. Langsung ya. Langsung cuman waktu itu memang belum tahu kita di mananya, kan ada 3 provinsi itu Mbak. Iya, Nah, betul. ternyata 3 orang ini kebagian kalau saya di Sumatera Utara, yang 2 teman saya yang sebelumnya di Banjarnegara itu ada di Aceh. Oke. Tapi
Sebelumnya memang ketika dalam saya perjalanan dari Banjarnegara Jawa Tengah itu menuju Jakarta memang sudah ada tim yang ke sana gitu. Artinya kalau dihitung waktu dari mulai hari kejadian pertama itu ya berarti 1 kali 24 jam tuh tim sudah ada yang ke sana juga. Jadi secara prinsip kita nyusul ke sana Iya, gitu betul. Mbak Baul. Oke. Seperti itu. Nah, untuk desanya sendiri mungkin ini lebih spesifiknya desa apa Oh, nih, iya. Mas Danung, boleh? Kalau saya waktu itu awalnya mau ditugaskan ke Aceh gitu. Karena Aceh itu kalau kita ngelihat siklon kan ini bukan faktor utama tapi salah satu faktor ya yang memicu kejadian bencana ini kan siklon tropis ya. Ya. Itu memang Aceh ini mendapatkan dampak yang lebih besar. Cuman sebelumnya memang sudah didahului dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara gitu. Oke. Nah, ketika sudah ada tim di sana Aceh, nah pimpinan menilai kayaknya Sumatera Utara juga harus ada yang bisa ngelit tuh gitu. Artinya ya sudah, saya akhirnya di Sumatera Utara, tepatnya kita mendaratnya di Silangit. Karena Silangit, Sumatera Utara itu kan ada Medan Kuala Namu ya. Tapi karena ini terdampaknya di sekitar bagian Sumatera Utara bagian barat, jadi Tapanuli Raya, ada Sumbang Kasundutan di situ juga, ada Tapanuli Selatan, kita di situ. Nah, di hari kedua tim sudah ada ke sana, baru saya ke hari ketiganya. Nyusul gitu. ya, Mas Nyusul karena memang di situ dianggap harus ada seseorang yang bisa membantu teman-teman dan memang tugasnya adalah waktu itu karena kita Pranata Humas berhubungan dengan komunikasi kebencanaan. Dan berhubungan dengan media waktu itu karena kita juga punya background jurnalis sebelumnya, akhirnya pimpinan melihat yaudah Mas Danung ke Sumatera Utara untuk ngebantu teman-teman di sana dulu, baru nanti geser ke tempat lain gitu. Awalnya seperti itu Mbak. Jadi awalnya memang koordinasi untuk peliputan yang awalnya cuma Sumatera Utara, ternyata karena lingkupnya ada banyak dan mungkin teman-teman juga masih ngeblank juga ya karena karena bencana yang kita hadapi di waktu itu memang ada dari Garut, saya dari Garut juga, Garut lanjut Cilacap juga, Cilacap Banjarnegara, lalu kemudian erupsi Semeru. Artinya teman-teman kami di bidang komunikasi kebencanaan atau humas itu emang sebelumnya dideploy di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, sebelum makanya, ke Aceh sama betul, Sumatera ya nah, Mas akhirnya terus mungkin karena ini hal yang baru dengan karakteristik bencana yang baru, makanya terus isu apa sih yang akan kita mainkan. Sebenarnya bukan masalah isunya tapi lebih penanganan apa yang harus kita sampaikan ke publik seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, Mas Danung kan kita tahu sendiri nih ya, Mas Danung ini berserta tim itu ke desa yang terisolir ya. Pastinya datangnya ini menggunakan pesawat heli. Oh iya. Nah, ini mungkin apa aja nih yang Mas Danung persiapkan untuk ke lokasi terisolir nih Mas? Jadi gini Mbak, saya cerita dari awal dulu ya. Boleh. Jadi awalnya tim yang kita deploy berarti setelah kejadian, satu hari setelah kejadian itu memang itu belum ada posko penanganan darurat. Biasanya tuh kalau ada bencana kita mendirikan pos. Tapi karena itu memang di hari awal-awal tuh memang belum ada. Sehingga koordinasi di situ masih belum settle gitu ya. Betul. Kemudian kita ke sana bawa media juga, teman-teman media, beberapa perangkat kedeputian yang lain, membuat suatu pos dadakan, namanya saya lupa, pos dadakan seperti itu, posko darurat dadakan di Bandara Silangit. Nah, baru dari situ terus kemudian kita kan mendapatkan data dari teman-teman BPBD di daerah, mana aja yang harus kita prioritaskan seperti itu. Ternyata semua ambil yang ada di situ menjadi prioritas kita semua. Nah, karena tempatnya ini banyak, karena biasanya tim asesmen awal itu emang belum banyak gitu. Nah, tapi ternyata dengan kebutuhan lokasi yang sangat banyak itu, sangat masif di titik-titik, kemudian saya pun akhirnya tidak hanya bertugas sebagai koordinator liputan atau media atau apapun itu yang berhubungan dengan komunikasi, tapi juga saya ikut semuanya jadinya ya Mas. Iya, akhirnya kita pun sebenarnya sudah laporkan bahwa kita harus deploy banyak tim karena ternyata banyak nih. Nah, baru setelah itu hari kedua helikopter mulai pada turun. Artinya yang awalnya itu helikopter itu bertugas untuk waterbombing, untuk patroli udara Karhutla, itu kemudian dideploy ke situ semua untuk beralih fungsi tugas gitu. Yang awalnya patroli untuk waterbombing akhirnya untuk mendeploy bantuan. Nah, kenapa ini kita deploy menggunakan helikopter? Karena
ternyata dari laporan teman-teman di daerah banyak jalur akses yang terputus. Nah, bedanya Iya, karakteristik di Sumatera Utara itu Mbak Aul. Iya. Kalau di Sumatera Utara itu dia terputusnya karena longsor. Iya betul. Jadi kayak misalkan kita mulai dari Silangit mau ke Iya. Tapanuli Selatan, itu tertutup longsor material gitu, sehingga akses darat kan terputus ya. Iya betul. Tidak bisa kita deploy Iya, menggunakan tidak bisa jalur dilewatin ya, Mas. darat, betul. Kemudian akhirnya kemudian kita putuskan menggunakan helikopter, dan waktu itu saya masih ingat belum banyak. Paling baru 3 di hari kedua, baru kemudian di hari berikutnya itu ada 5 dari BNPB, yang 2 dari TNI. Nah, untuk hari kedua itu kita ngedeploy tim dulu nih. Karena di setiap kabupaten pun kita tidak bisa jangkau, Mbak. Iya, Karena betul. kan masih tertutup. Akses Sedangkan- komunikasi juga betul, sulit ya, Mas. sedangkan kita pendampingannya itu harus BBD itu harus kita dampingin Iya, gitu. betul. Akhirnya kita deploy satu-satu gitu kan. Nah, baru kedua setelah kita mendapatkan dari data dari teman-teman bahwa di sini butuh ini, di sini butuh ini, butuh ini. Nah, barulah kemudian di hari ketiga itu benar-benar kita optimalkan untuk memberikan kebutuhan dasar warga terdampak seperti itu. Dan saya masih ingat juga ketika saya landing di Silangit itu, Iya. persis di sebelah saya pesawat yang saya tumpangi, pesawat komersil, sebelahnya itu memang pesawat logistik kita. Oke. Jadi kita kirim dari Halim Iya. menggunakan Nyusul ya? pesawat kargo. Nah, terus akhirnya itu bantuan kami dari BNPB, terus akhirnya dari situlah akhirnya operasi untuk pengiriman logistik ini dilakukan. Dan itu sangat saya bilang sangat cepat ya, karena koordinasi ini kita hanya berdasarkan data mana aja yang harus dideploy. Iya. Mana aja sebenarnya, bukan kalau kita bilang terisolasi, sebenarnya aksesnya terputus. Kalau betul. terisolasi kan berarti tidak bisa kita jangkau pakai Iya, kendaraan apapun betul. gitu, tapi ternyata helikopter masih bisa. Ya Iya. itulah satu-satunya cara. Saya pun akhirnya diminta juga ikut terjun. Mas Danu bisa nggak ikut mengawal bantuan? Kenapa harus dikawal? Karena kita harus memastikan bahwa bantuan ini harus sampai ke masyarakat gitu, bahwa dan bukan kita tidak percaya dengan helikopter, karena kan pilot helikopter ini ya dia tugasnya hanya mengendarai. mengoperasikan Betul. kayak driver. Iya. Dan katanya juga ininya di dekat sungai ya, Mas? Nah, Iya. itu jadi cerita gini, Pak. Boleh diceritain deh. Awalnya saya mendapatkan sorti, yang terakhir sorti itu satu penerbangan Iya. bolak-balik itu namanya sorti. Nah, yang lainnya aman nih. Terus ketika di bagian saya, kita mendapatkan laporan info bahwa ada satu titik, Iya. namanya di desa Sihaporas kalau nggak salah. Di situ belum terjangkau. Oke, kita koordinasi dengan pihak TNI yang punya wilayah di situ. Katanya ada nih, nanti di sana ada tempat landing, itu di semacam sekolah antara SMP, saya lupa SMP atau SD. Di situ modelnya letter U begini. Oke. Terus ada lapangan di situ. Oke. Dan kita kan basis datanya dari peta Iya, Google iya Map. betul. Nanti di sini, Pak. Nanti bisa mendarat di situ Iya. gitu. Terus akhirnya kita operasi ke sana. Nah, kita membawa bantuan itu memang kebutuhan dasar, isinya sembako, beras, gula, terus yang intinya makanan instan juga ada. Iya. Nah, karena kapasitas helikopter ini kan berbeda-beda, ada yang sekian ton, ada yang sekian ton. Nah, waktu itu saya yang bawa, kebetulan helikopternya yang agak kecil, kita muatannya waktu itu 250 kilo, ya 1/4 ton berarti. Nah, habis itu ketika kita mau terbang pun itu di sorti terakhir sekitar jam 3 sore. Nah, jam 3 sore disitulah kemudian saya harus ikut naik demi memastikan itu. Nah, setelah kita terbang, mungkin nanti kita ada Iya, boleh videonya. dilihat kali sambil videonya. Nah, ini mungkin sambil dijelasin boleh? Nah, inilah. Kita biar Jadi ini bisa take lihat secara off. visual. Ini dari Silangit dan Oke. kita ini ada tangan ya di sini. Ini agak goyang sedikit. Kalau kita bisa sahabat tangguh semua bisa Iya, melihat ini betul. kan kita terbang dan waktu itu cuacanya awalnya baik-baik aja Mbak Aul. Nah, betul. tapi kemudian ketika di Daerah lokasi. udara kita kayak Hujan. dikepung awan hujan Oke. gitu. Awan hujan ini yang kemudian membuat khususnya pilot dan kopilot ini Iya. akan berpikir keras bagaimana kita bisa kemudian mencapai ke titik ke lokasi. sasaran gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat masih nunjuk-nunjuk. Jadi waktu itu kalau saya bahasakan pilot dan kopilot tuh koordinasinya gini.
Cap kayaknya di situ ada celah gitu. Kita mungkin ke situ, observasi ke situ karena kita nggak bisa nih menabrak awan kan karena sangat beresiko ya. Nah, betul. setelah ini mendarat ini juga nanti saya punya kisah bahwa setelah kita beberapa kali approachment untuk mendaratkan heli, kita nggak mendapatkan tempat yang memadai. Yang saya Maka bilang tadi kan di sungai ya. iya, Nah, ini yang juga tadi saya awalnya bilang di lapangan sekolah. Iya. Ketika kita bilang itu juga nggak memadai. Kenapa? Karena takutnya gedung sekolah ini kan biasanya dipakai untuk pengungsian. Iya, betul, untuk Di atasnya untuk itu atapnya itu masyarakatnya. seng. Iya. Nah, ini kalau juga misalkan dilihat kita ya. mendarat, itu baling-balingnya kan menghempaskan seng itu Mbak, takutnya. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa di mana aja asal Betul, berhenti ya, Mas Danung ya. nggak bisa asal Ini landing. juga kita bisa lihat. Ini approachment keempat, kita kemudian ada pilot yang bertanya sama kopilotnya, kamu pernah mendaratkan helikopter di sungai nggak? Oke, karena Saya berhentinya masih di ingat. sungai. Dia jawab, saya pernah latihan Cap dan berhasil katanya. Oke, untuknya berhasil ya, Mas. Terus akhirnya pilotnya menjawab lagi, oh kalau gitu lebih ini saya katanya. Iya. Saya pernah nyuci pesawat di sebelah sungai. Sebenarnya itu saya paham bahwa itu adalah komunikasi untuk menenangkan. Iya, untuk saling menenangkan ya, Mas Menenangkan dan Danung ya. memastikan. Nah, Betul. setelah itu kita lihat satu sungai yang itu tidak terlalu betul, dalam. Nah, betul, ini kan iya. ini ada orang-orang di sini. Nah, Iya. inilah saya. Mas Danung mendokumentasikan ya pastinya ya. Ya, sebenarnya ini dokumentasi awalnya untuk pribadi saja sih, Mbak. Oke. Bahwa ini catatan visual Iya. saya. Cuma kita semua jadi bisa lihat kan sahabat tangguh Betul, seperti bahwa apa situasi di sana ya. inilah tantangan yang ada di yang kami lakukan di hari-hari pertama. Ini juga untuk dokumentasi ke kantor pastinya ya, Mas Ya, Danung ini ada dokumentasi sebagai laporan saja bahwa ini sudah kita sampaikan ke Sudah sampai di publik. tempat Nah, ini ya. ketika kita lihat pada nyebrang semua dan ini tidak terlalu dalam. Oke, untungnya nggak terlalu dalam Ya, ya. tidak Mas terlalu dalam dan setelah ini kita take off, mereka langsung kita bisa lihat Oke, ini terbang lagi ya, Mas terbang Danung? lagi gitu. Kita terbang lagi dan karena ini sudah sore dan cuaca sudah seperti Iya, ini, harusnya betul. kita bisa kembali lagi kan, Mbak. Nah, cuman karena cuaca nggak bisa, faktor cuaca kita nggak bisa turun lagi. Tapi setelah kita bawa video ini ke pimpinan, Iya. kita sampaikan bahwa ini kan kita bisa lihat hanya ada berapa sedikit aja kan. Iya. Meskipun ini sedikit, cuman ini 250 kilo. Iya, betul. Dengan Nggak kelihatan ya kalau dari sebanding sini. nggak ya akhirnya dengan melihat banyaknya warga yang di sini. Iya. Akhirnya kita laporkan melalui dengan video ini ke pimpinan, baru kemudian besok paginya kita drop lagi ke situ gitu. Oke, ke tempat ini lagi ya, Mas ya. Betul, dan titik koordinatnya kita sudah simpan, jadi akhirnya besoknya kita Lebih bawa. mudah ya, Betul. Mas Danung. Oke. Seperti itu, Mbak. Nah, untuk pemetaan yang dilakukan BNPB sendiri itu gimana sih untuk biar tahu gitu loh Mas Danung desa mana aja yang terisolir. Nah, itu gimana Ya, sih? jadi gini, Prioritas utamanya. ada namanya tim reaksi cepat di dalam BBBD maupun di BNPB. Nah, tim reaksi cepat ini kemudian akan mengasesmen di lapangan kira-kira mana saja lokasi-lokasi yang misalkan itu terisolasi, kenapa itu ada lengkap laporan Oke, foto. berarti lihat dari situ ya. Betul, kita acuannya. juga bisa melaporkan ke Inaris personal. Kita ada aplikasinya di situ, jadi orang bisa memotret lalu mengupload, dikasih keterangan ini di mana, di mana, di mana. Oke. Dari situ kemudian menjadi sebuah satu laporan yang lengkap. Iya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa ngelihat karena data di situ akan lengkap bahwa misalkan yang terisolir dari titik A sampai titik B. Nah, di sepanjang itu kan berarti ada satu wilayah Iya, khusus. betul. Nah, wilayah inilah kemudian yang kita akhirnya kita verifikasi kira-kira ada berapa di situ. Nah, kita juga biasanya banyak mengambil data itu mulai dari babinsanya atau mungkin dari dukcapilnya atau apa segala macam, sehingga verifikasi itu akan menjadi dasar untuk berapa banyak yang kemudian kebutuhan itu akan kita deploy seperti itu. Untuk pemetaannya itu ya, Betul. Mas Danung ya. Nah, ini untuk terkait bantuan Mas ya. Ini masih sama seperti tentang pemetaan nih ya. Banyak yang bilang bantuannya telat datang. Nah, ini bagaimana nih tanggapan dari BNPB menyikapi hal ini, Mas? Mungkin jika kita tadi udah lihat Iya. ya sahabat tangguh, Iya. sesulit itu loh medannya. Bahkan untuk berhenti pun sangat-sangat sulit ya. Karena nggak bisa asal berhenti Betul. ya, Mas ya. Boleh Jadi diterangkan memang mungkin, Mas Danung. kita memahami ya kalau misalkan kami di bantuan itu masih dikatakan mungkin agak telat sedikit sampai, sebenarnya banyak faktor, Ya. bukan kita tidak atau bergerak cepat. Ya tadi betul. sudah kita sampaikan bahwa kami pun yang dari Banjarnegara pun langsung ya. sehari berikutnya, artinya belum ada 1 kali 24 jam udah pindah. Ya, betul. Nah,
Faktornya yaitu tadi Mbak, waktu itu adalah akses. Ya, Nah, terputus longsor ya. ini kan tidak hanya satu titik, banyak betul, titik. Sedangkan untuk membuka akses jalan itu, darat itu kan membutuhkan waktu. Yang Iya. pertama alat berat, yang kedua personel dan seterusnya. Ya. Kemudian itu baru satu titik tuh. Saya pernah waktu itu dari Tarutung itu menuju ke ke daerah Tapanuli Selatan, itu satu desa aja. Di satu lingkup satu desa saya hitung ada 11 titik longsor. Itu baru satu desa. aja. Dari jadi jalur nasional, jalur provinsi, Iya. kan kita melalui biasanya melintasi desa tuh. Iya, betul. Itu aja 11 titik 11 titik dan tertimbun longsoran. tertimbun longsor semua, dan itu tidak bisa menggunakan ya mungkin bisa pakai tenaga manusia. Tapi kan pasti membutuhkan waktu ya. Nah, Mas betul. Nah, dan tapi harus dipahami bahwa sebenarnya ketangguhan masyarakat itu harusnya harus ditebalkan, Mbak, bahwa kalau terjadi bencana itu sebenarnya masyarakat bisa mempersiapkan diri minimal dia punya stok kebutuhan makanan tuh 3 hari. Iya, iya betul. Jadi kalau kita tarik lari ke belakang ada namanya kearifan lokal. Dulu kan mungkin kalau di Jawa mungkin lumbung padi. Oke. Atau mungkin kalau di Sumatera Barat, kita bicara Sumatera Barat itu ada namanya rangkiang. Itu lumbung padi sebenarnya. Dan ceritanya dulu kalau mungkin nenek-nenek kita ya. Iya, nenek moyang kita ya. Kan kalau misalkan habis panen ditaruh di lumbung Iya, betul. untuk stok makanan. Makanya waktu itu ada sejarah rangkiang atau lumbung itu tidak hanya di bencana. Waktu itu mungkin zaman peperangan, ketika kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus berperang, Iya. tidak bisa bertani. Setidaknya kita punya stok makanan. Iya. Nah, itulah sebenarnya kearifan lokal yang seperti itu harusnya yang kita harus tebalkan ke masyarakat. Tapi artinya ya bukan terus kita hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja gitu. Jadi ini sebenarnya yang harus saya ingin katakan juga Ya, bahwa boleh, Mas. setidaknya untuk tidak hanya karena bencana ini bukan urusan bersama, ini adalah urusan bersama gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan satu pemerintah Iya, saja. harus bersama-sama Betul, ya, Mas ya, kita saling tangani gotong bersama royong termasuk ya. masyarakat itu sendiri seperti itu. Baik, ya, untuk Mas Danung juga kan bertugas sebagai koordinator peliputan ya untuk teman-teman media Iya. nih ya. Bagaimana cara Mas Danung agar pesan yang ingin disampaikan melalui media itu benar sampai ke pemirsa atau ke masyarakat Ya, Indonesia? jadi kebetulan background saya sebelum jadi ASN di sini kan memang wartawan. Saya 8 tahunan lah, sekitar 8 tahun di semua lini, mulai dari cetak. Saya nggak ada di radio. Saya belum punya pengalaman di radio. Cuman untungnya artinya teman-teman saya media yang meliput itu juga teman-teman saya sendiri. Udah kenal dari lama ya, Mas? Yang kedua banyak beberapa sih teman-teman media yang ditugaskan itu mungkin mereka butuh data. Iya. Mereka udah di lapangan tapi nggak punya data. Iya. Nah, biasanya mereka kontak ke kami, bahkan korlip-korlipnya Iya, nanya ke saya, Mas, ini mungkin bahkan minta tolong bisa ini nggak deploy teman-teman, dibantu di lapangan seperti itu. Nah, akhirnya dari situlah kita kasih tahu bahwa datanya, laporannya ini yang sudah kita lakukan seperti ini. Tapi saya tidak mau tidak mau membatasi kreativitas atau objektivitas dari media sendiri. Iya, karena mereka gitu. punya ciri khas masing-masing Betul, ya, Mas. seperti itu. Makanya ya kita hanya memberikan data, apa yang disampaikan tolong sampaikan secara objektif tapi menggunakan komunikasi krisis gitu. Iya, betul. Komunikasi krisis itu sebenarnya simpelnya adalah ketika kita terjadi bencana, misalkan saya masyarakat terdampak nih, saya butuh makanan, kira-kira ke siapa saya harus bertanya atau kemana saya harus meminta. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada intervensi khusus sih Mbak untuk media, tapi ya membagikan data aja yang membagikan sesuai data, ya, fakta di akurat lapangan ya, Mas. seperti apa yang sudah kita lakukan seperti apa. Dan waktu itu emang banyak sekali teman-teman media dari berbagai media itu yang akhirnya merapat ke Silangit, di Sumatera juga, di Aceh juga ada, Sumatera Barat juga ada, dan disitulah kami berkoordinasi melalui jejaring ponsel yang kita punya seperti itu. Oke, baik Mas, ini kita udah dengar semuanya ya cerita Mas Danang, pastinya wah sulit sekali ya. Iya. Baru diceritain aja udah kedengeran sulitnya loh Mas, Iya. apalagi yang langsung terjun di sana. Jadi mungkin untuk sahabat Tangguh juga semua tuh sudah dilakukan ya pastinya. Iya, Pemerintah betul. itu saling bersinergi ya Bersinergi. untuk memberikan yang terbaik pastinya untuk masyarakat di Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, untuk Mas Danang sendiri nih, kira-kira ada harapan dan pesan nggak untuk para
masyarakat di Aceh dan juga di Sumatera kan mungkin sekarang juga masih Iya. dalam tahap pasca bencana ya Mas. Boleh Iya. mungkin, dan juga ada nomor telepon gak nih Mas yang bisa dihubungi untuk meminta bantuan masyarakat gitu langsung? Yang pertama saya yang telepon bantuan dulu ya. Boleh. Jadi sebenarnya setiap pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota itu sudah punya namanya BPBD. Gitu. Kita bisa sebenarnya menghubungi mereka. Tapi kita pun juga punya, BNPB itu punya kontak center 117 di Pusdalop. Itu bisa kita mintakan bantuan di situ kalau memang masyarakat butuh sesuatu. Dan sebenarnya Mbak, yang saya bilang tadi bahwa penanganan bencana ini kan urusan bersama. Artinya mulai dari pemerintah tingkat RT pun harusnya sudah bisa kita kita mintain sebagai rujukan, karena dari RT nanti akan naik ke kelurahan dan harusnya seperti itu. Apalagi BNPB itu juga sebenarnya sudah beberapa kali memberikan program-program seperti Destana, Desa Tangguh Bencana, Katana, Keluarga Tangguh Bencana, dan harusnya mulai dari jejaring itu atau komunitas itu yang kita bentuk harusnya sudah bisa membantu meringankan beban masyarakat seperti itu. Pesan-pesannya dari Mas Danung Pesan-pesan ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah turut berduka cita untuk kepada para korban yang meninggal, dan mungkin penyintas, bahwa ini sebenarnya mungkin ujian bagi kita. Inilah yang dinamakan gift ya. Kita tinggal di di garis khatulistiwa dengan iklim yang tropis, memiliki dua jenis musim penghujan dan kemarau. Artinya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Terus ketangguhan menghadapi bencana itu harus dilakukan dari diri sendiri. Dari diri sendiri naik ke keluarga, dan kemudian kita bisa menjadi agen-agen ketangguhan bencana itu lebih luas lagi seperti itu. Nah, terus juga saran-saran yang lain, apabila kami masih memiliki banyak kekurangan, kami mohon maaf, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan terus tetap berjuang untuk masyarakat di Indonesia, karena BNPB tugasnya itu nasional, seperti itu. Oke, baik Mas Danung, gak kerasa kita sudah di sesi terakhir acara ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Danung yang sudah menyempatkan hadir di podcast BNPB hari ini. Semoga cerita hari ini bisa menjadi hal positif untuk para penggiat kebencanaan dan seluruh unsur Pentahelix dan juga pemerintah, karena apabila semua berpartisipasi, berkontribusi dan bersama-sama berpegangan tangan, Indonesia bisa cepat pulih dan tangguh menghadapi bencana. Sahabat tangguh, dari perbincangan tadi kita belajar satu hal penting, bahwa bukan bantuan yang telat disalurkan, tapi memang bantuan harus melewati perjalanan untuk bisa sampai ke lokasi yang tepat. Tak ada kata yang bisa menggantikan hati yang lega saat bantuan bisa sampai kepada yang membutuhkan. Aksi nyata yang dilakukan oleh petugas di lapangan menjadi bukti, bukan bantuan yang terlambat, tapi strategi juga harus dipikirkan untuk bantuan segera tiba di lokasi yang tepat. Terima kasih Mas Danung yang sudah berbagi cerita dan menjadi jembatan penyaluran bantuan bagi warga yang membutuhkan. Semoga dedikasi yang tak kenal waktu ini menjadi kekuatan bagi bangsa kita untuk selalu bangkit dari setiap ujian. Saya Aulina Yasha pamit undur diri, sampai bertemu kembali di podcast BNPB selanjutnya. Jangan lupa selalu update mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Salam sehat, salam tangguh, sampai bertemu lagi sahabat tangguh.